warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, panjang umur, dan tentunya juga nikmat kita masih diberikan kemauan untuk sama-sama kita mencoba mengkaji hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Minhaj Syarah dari Sahih Muslim yang dikarang Imam An-Nawawi, dan ini merupakan kajian pertama di tahun 1430 berapa Bu? 36. Sampai salah, sampai nanti tahun baru dia 2014 Hijriah gitu. Gitu. 2014 Hijriah. Nah, insyaallah kita akan bahas ya, karena ini bulan yang lalu bertepatan dengan kurban, nah diliburkan karena sibuk dengan kurban. Jadi ini adalah sudah 2 bulan kita mengkaji kajian ini. Jadi kita akan lanjutkan dengan bab masih di kitab Al-Iman. Bab Bada Islamu Ghoriban wa sayamudu kama bada'a. Bab Islam itu mulai ghoriban, asing dulu. Wa sayamudu, dan akan kembali Islam kama bada'a, sebagaimana dulu telah mulai. Kembali apa maksudnya? Kembali asing, aneh. Wa ya'rizu bainal masjidaini, Islam itu akan ya'rizu. Ya'riz itu dalam bahasa adalah yang dom ilaiha atau yajtamu ba'du ba'dhon. Artinya Islam itu akan kembali ya bainal masjidaini, antara 2 masjid. Itu yang masih 2 masjid ini adalah di riwayat lain di Sahih Muslim sini ada, yaitu disebutkan yaitu ya'riz ilal Madinah, akan kembali ke Madinah. Ini maksudnya apa? Nanti kita jelaskan. Jadi hadis ini menggambarkan tentang sejarah dan yang akan datang. Sejarahnya Islam ini dulu datang muncul, mulai muncul itu ghoriban, aneh di kalangan kafir Quraisy. Islam itu adalah sesuatu yang aneh, sesuatu yang berbeda dengan agama-agama yang atau kepercayaan-kepercayaan yang dipeluk ya oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya contohnya dalam Al-Qur'an ya, aja'al al-alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Di antara bentuk aneh-aneh itu dulu kan, kalau orang-orang kafir Quraisy itu
Islam itu sembahan jadi satu, jadi Allah. Itu aneh juga ya. Dulu ya. Contoh kecil aja. Yang paling dasar ya. Nah, hadisnya di sini di bab ini ada 2 hadisnya. Tapi hadis yang pertamanya ada terkait dari Abu Hurairah, Nabi Hurairah. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, bada'al Islamu, Islam mulai datang atau mulai muncul, ghoriban, yaitu sesuatu dalam keadaan gharib. Gharib itu aneh ya. Ini hadisnya nih, redaksi hadisnya tadi. Nah, babnya itu dikutip dari hadisnya, redaksi hadisnya. Wa sayaudu, dan akan kembali Islam ghoriban sebagai sesuatu yang aneh juga. Nah, sekarang kama bada'a, sebagaimana dulu mulai. Nah, jadi balik lagi, aneh lagi di Islam. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi mereka-mereka yang aneh. Tapi aneh di sini positif ya. Nah, ini harus dimaknai begitu, karena aneh itu kan macam-macam. Ada yang positif, ada yang negatif. Kalau dikasih sama jenis aneh, positif negatif. Nah, ini jadi perlu dijelasin juga ya. Jangan sampai ada orang gay, ada orang yang lesbian ya. Ibu-ibu nikah dengan ibu-ibu lagi, mau? Nggak mau ya. Bawa bapak dengan bawa bapak lagi, itu kan aneh ya. Sampai karena pemahamannya salah, fatu baru coba, berbahagialah orang-orang yang aneh gitu. Nah, akhirnya pakai hadis ini kan, tuh kan kita ada anehnya. Tapi kan konteksnya anehnya itu adalah kemunculan ajaran Islam, bukan konteks aneh yang negatif. Jadi harus dipahami. Jadi aneh di sini sekali lagi bukan dalam konteks apa? Menyimpang dari perilaku kelaziman manusia, gitu kan. Jadi harus kita pahami. Nah, ini adalah hadis yang menunjukkan bahwa Islam ini dulu adalah sesuatu yang aneh, kemudian akan kembali aneh. Maka fatu balil ghuraba, berbahagialah bagi orang-orang yang aneh, yang terasing kalau bahasa terasing. Nah, nanti kita akan bahas. Kemudian hadis yang keduanya masih dalam ini ada tambahan. Sama awalnya sama, innal Islam bada ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada, cuma redaksi berikutnya beda tambahan. Apa? Katanya begini, kata Rasulullah, wa huwa, dan Islam ya'rizu bainal masjidaini, itu akan kembali antara 2 masjid, yaitu Masjid Al-Haram dan Al-Masjid An-Nabawi. Kama ta'aruzul hayatu fil juhriha, sebagaimana ular yang sudah kemana-mana itu nanti suatu saat akan balik kemana lagi? Ke kuburannya, ke lubangnya, gitu, lubang. Betul ada ular seperti itu ya? Saya juga nggak tahu ular apa. Tapi setahu saya dalam pelajaran flora dan fauna itu ada jenis ikan, itu dia akan kemanapun dia pergi ya, suatu saat dia akan balik ke tempat yang mana dia lahir. Ada ikan jenis itu, salmon. Nah, itu saya baru nyebut tapi salah. Ikan salmon seperti itu Pak. Walaupun ikan salmon itu lahirnya di suatu tempat, dia akan pergi jauh kemana pun, itu akhirnya akan balik lagi ke tempatnya dia lahir. Nah, kalau bahasa kita, setinggi-tingginya kita terbang, ya akhirnya akan apa? Mendarat juga. Nah, jadi ini adalah harus kita maknai ya. Apa maknanya? Kita lihat di sini ya kita maknai di sini di syarah Al-Imam An-Nawawi. Memang ini dia menjelaskannya hanya 1 paragraf, tapi kita menjelaskan dari sumber-sumber lain ya.
Dia hanya begini, mengutip dari Al-Qadi bin Iyad mengatakan wa dhahirul hadis al-umum. Jadi katanya hadis ini secara logiknya, secara keumumannya adalah annal Islam bada'a bi ahadin minan nas wa qillah. Ini hanya flashback sejarah dulu. Islam itu dulu dimulainya hanya dari beberapa orang saja. Kita ingat ya awal-awalnya. Dari Rasulullah, kemudian Khadijah, Ali bin Abi Thalib, ya. Hanya beberapa orang saja pasti. Wakillah sedikit sekali. Nah, pada masa ini Islam ini hanya sebagai sesuatu yang sir waktu itu ya, yang masih rahasia-rahasia. Ya kan namanya rahasia bukan terasing lagi, memang nggak ada yang tahu ya, sedikit sekali. Tsumma intasyara wa dhahara, kemudian menyebar dan muncul. Tsumma sayuhiqu nafsu wal islam hatta la yabqiya illa fi ahad wa qillah aidan kama bada. Jadi penjelasan cuma itu aja. Kemudian Islam itu akan diikuti an-naqsu, ada pemurahan-pemurahan, ya, pemurahan-pemurahan. Wal Islam ada pengrusakan pada ajaran Islam ini. Jadi ajaran Islam itu nanti ada yang mencoba untuk menggerogoti ajaran-ajarannya, kemudian juga ada penyimpangan-penyimpangan. Sudah ada zaman Rasul, sudah ada. Ya, tidak jauh-jauh ya. Setelah Rasulullah wafat itu ada orang yang tidak mau bayar zakat, ada kan? Ada diperangi sama siapa? Abu Bakar. Jadi kalau itu adalah penyimpangan yang pertama, itu sudah ada. Jadi sekarang 15 abad ya. Kemudian ya. Atau di zaman Rasulullah ya, di zaman Rasulullah setelah Rasulullah wafat pun, di antara penyimpangan yang paling mendasar di antaranya adalah ada orang-orang yang mengaku menjadi apa? Nabi, bukan hanya Ahmad Musaddiq. Ya, sekarang udah tobat, nggak tahu juga, alhamdulillah, lumayan ya. Tetangga kita di Tanah Baru ya. Ya. Kemudian di antara penyimpangan lagi ya. Kemudian akibat perselisihan politik ya, setelah Umar bin Khattab wafat, jadi ada hadisnya. Umar itu sebagai pintu ya. Setelah Umar itu wafat, terbunuh sebagai syuhada ya. Setelah itu kan konflik meluas. Nah itu penyimpangan juga. Maka muncul mazhab-mazhab aneh, penyimpangan kan. Contohnya Khawarij. Khawarij itu kelompok yang tadinya mendukung Ali bin Abi Thalib, kemudian keluar karena Ali bin Abi Thalib kemudian menerima tahkim, arbitrasi kalau bahasa kerennya ya. Artinya perdamaian ya, dengan kelompok siapa? Muawiyah ya. Nah Khawarij ini orang yang terkenal mengkafirkan orang itu mudah. Kalau bahasa sekarang Khawarij zaman sekarang itu namanya adalah ISIS gitu. Mirip-mirip ISIS ya. ISIS pokoknya kalau nggak ikut kafir kamu gitu, itu Khawarij. Jadi kalau orang menggampangkan kafir itu berarti Khawarij ya. Nah itu kalau ISIS itu adalah Khawarij masa kini ya. Iya, bahaya itu Khawarij itu adalah pemahaman sudah ada sejak zaman dulu dengan bentuk yang berbeda-beda ya. Kemudian juga penyimpangan itu ada kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah itu adalah kelompok yang selalu mengandalkan akal ya. Mengandalkan akal ya. Kemudian juga ada kelompok yang namanya Murji'ah ya. Murji'ah itu gini, walaupun kita banyak dosa ya nggak apa-apa, yang penting imannya ada gitu. Nah itu bahaya juga kalau gitu ya. Nah, kenapa kamu korupsi? Yang penting kan iman di dada masih ada ya. Juga kalau gitu. Bahaya juga kalau kita punya pemahaman kayak Murji'ah, bahaya juga. Karena imannya itu tidak terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sejak dulu memang Islam itu akan banyak penyimpangan-penyimpangan, penggerogotan, sehingga kalau ada sesuatu kelurusan dianggapnya apa?
Nah pada zaman sekarang juga sama, zaman sekarang juga gitu. Nah itu sehingga Islam yang betul-betul seperti yang digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah itu layak qila fi ahadin wakilah hanya beberapa orang atau beberapa kelompok saja, sedikit sekali, sedikit sekali kama badan. Nah ini ya kalau kita perhatikan ya hadis terkait al-ghuraba Islam dimulai secara asing ya, aneh, kemudian akan kembali aneh. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing atau yang aneh ya. Ditafsirkan, makanya tadi kan takut-takut orang nikah sesama jenis pakai dalil ini kan berbahagia bagi orang yang aneh ya. Nah makanya perlu kita pembahasan nanti secara tematik ya, satu tema. Nah saya di sumber-sumber lain ya, nah kita temukan ternyata di hadis di selain Muslim ya, dan selain Bukhari itu ditafsirkan siapa itu al-ghuraba. Nah baru kita akan paham ya, memiliki pemahaman yang benar terkait orang-orang aneh itu siapa. Jangan-jangan nanti tafsir orang-orang aneh itu adalah orang-orang yang kalau sholatnya seminggu sekali kan salah juga kan orang aneh juga, atau orang yang tidak pernah sama sekali sholat. Orang aneh itu adalah di kalangan ibu-ibu adalah orang yang tidak pernah datang ke pengajian, itu aneh gitu kan. Nah jadi kita lihat ternyata di hadis lain, di riwayat lain ditafsirkan al-ghuraba itu siapa. Nah di sini di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan riwayatnya dari Ibnu Mas'ud ya, dari Ibnu Mas'ud ya. Ada tambahan begini. Qila ya Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wa manil ghuraba, itu orang-orang aneh itu siapa? Nah, orang-orang asing itu siapa? Nah, kan di sini disebutkan tadi aneh ya. Nah, siapa? Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan an-nuza minal qabaili. An-nuza minal qabaili, yaitu hanya sekelompok kecil dari beberapa kabilah, dari beberapa kelompok yang memang memiliki pemahaman yang benar tentang minal qabail. Maksudnya begini, bisa jadi dari orang Indonesia ada yang disebut dan memang kelompok kecil ini yang memang komitmen dengan Islam. Di negara lain ada, di kabilah lain ada setiap ada, insya Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa di setiap wilayah, di sebuah tempat itu pasti ada orang-orang yang ghuraba, orang yang tetap komitmen dengan ajaran. Jadi jangan apalagi di hadis lain kan, la tajalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haq, insyaallah bahwa masih akan ada terus ya sampai hari kiamat itu sekelompok dari umatku yang berdiri di atas kebenaran. Ya kan? Yang tidak akan mereka itu dihinakan atau kalah oleh orang lain. Masih ada tetap. Jadi jangan pesimis dengan keadaan sekarang ya. Ya, jadi misalkan begini, kita di birokrasi lah Pak ya. Wah, kalau jadi birokrat, jadi pejabat itu wajib korupsi. Kalau nggak korupsi susah ya. Jadi sunnah muakkadah ya. Ya, namanya juga korupsi berjamaah. Nah, itu kan kalau tidak korupsi aneh ya, malah disingkirkan. Nah, tapi hadis Rasulullah mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq, bahwa tenang saja akan ada beberapa kelompok kecil yang memang akan komitmen di atas kebenaran walaupun fitnah itu dalam sebuah terminologi hadis ya, itu menunjukkan kepada pengertian di mana antara kebenaran dan kebatilan itu belum jelas fitnah. Gray area, wilayah abu nggak jelas ya. Nah, itu tamu juga mau jilbar, jadi fitnah itu ya, mana yang benar mana yang salah itu nggak jelas, itu seperti pegunungan ombak ya. Jadi bisa jadi di jajaran birokrasi contohnya, itu kita nggak bisa lihat ini mana pejabat yang bersih, mana yang tidak
bersih. Mana pejabat yang kotor, mana yang tidak kotor ya. Sehingga kadang-kadang ya salah ya. Pejabat yang bersih jadi kotor, pejabat yang kotor jadi, itu fitnah. Kenapa? Saking dahsyatnya itu dalam hadis tamu juga mau jilbah seperti gulungan ombak yang luar. Yang penting tidak punya komitmen ya kebenaran. Itu aja. Nah jadi ya di sini dikatakan jangan khawatir, yang namanya al-ghuraba itu ada di semua tempat. Ya bisa jadi kehadiran bapak-bapak, ibu di sini pengajian habis subuh ya. Itu adalah bagian dari orang-orang yang ghuraba ya, mudah-mudahan ya. Contoh kecil dari ghuraba ya, berjamaah sholat subuh itu ghuraba ya kan, yang namanya berjamaah sholat subuh itu beda dengan jamaah sholat Jumat ya. Beda itu. Kalau sholat Jumat itu sampai apa? Masjid itu nggak muat gitu. Kalau sholat subuh apa? Masjidnya kebesaran. Nah, makanya biasanya kalau panitia renov ya biasanya ukurannya bukan sholat subuh Pak. Itu sholat apa? Sholat Jumat atau sholat tarawih, itu pun di hari pertama ya. Wah ini kayaknya perlu azan di masjid ya. Nah, tapi kalau coba lihat panitia renovasinya di sholat subuh ya, kayaknya masjid di keluasan gitu. Nah itu jadi itu masuk ghuraba ya seperti itu. Nah jadi itu penafsiran pertama di hadis di riwayat Imam Ahmad ya. Yang kedua ada penafsiran lain. Nah tapi saling mendukung nanti menjadikan sebuah pemahaman yang betul. Siapa al-ghuraba, orang-orang yang aneh dan asing itu? Di hadis lain ya, di waqaf Abu Bakar al-Ajri dan yang dikeluarkan oleh Imam Abu Bakar al-Ajri mengatakan wa indahu qila wa man hum ya Rasulullah, orang-orang yang aneh dan asing itu siapa wahai Rasulullah? Nah ini lebih kelihatan ini. Orang apa Rasulullah? Alladzina yuslihuna idza fasada nas, yaitu mereka-mereka yang melakukan islah, perbaikan. Orang yang melakukan perbaikan idza fasada nas, ketika orang-orang rusak. Jadi orang ghuraba itu adalah orang-orang yang asing, itu adalah mereka yang terus-menerus melakukan amal ma'ruf nahi. Ketika kerusakan ada di mana, nggak peduli. Jadi tidak ada rasa pesimis. Mau dakwah di kantor, semuanya kotor, korup ya, tidak ada yang bersih. Kemudian dia pesimis, nah itu salah. Tapi kalau dia terus mengajak kepada kebaikan, agar tidak korupsi, agar berperilaku bersih ya, nah itu ghuraba itu. Atau di masyarakat ya, masyarakat rusak, perzinahan di mana-mana. Bahkan perzinahan mungkin sebagai sesuatu yang tidak asing ya. MBA, married by accident, itu sudah biasa. Bahkan ada beberapa orang tua ya, tidak malu anaknya hamil duluan sudah tidak malu. Beda dulu, zaman dulu ya, beda. Tapi ada sekarang itu. Bahkan anehnya lagi, ada orang tua yang kalau anaknya belum dapat pasangan di luar nikah itu udah apa? Gelisah Pak. Kok nggak dapat pacar gitu. Jadi begitu kan ada. Itu kan bentuk-bentuk kerusakan yang sudah menjadi lumrah ya dalam masyarakat kita ya. Lumrah gitu kan. Menjadi sesuatu yang biasa saja seperti itu. Nah, siapa yang berubah itu? Yang melakukan perbaikan ya, perbaikannya dari sisi akhlak, suluk, perbaikannya dari sisi agar lebih komitmen ya terhadap Islam. Nah, jadi ghuraba itu adalah para reformis ya. Di sini juga disebutkan di hadis ini, yuslihuna dalam bidang apa? Dalam apa saja? Dalam apa? Dalam bidang kehidupan sehari-hari ya. Dalam bidang politik juga sekalipun. Misalkan dalam bidang politik kan kita punya pemikiran yang sangat salah ya, bahwa mungkin di antara ibu pernah kata-kata ini Bu ya, politik itu kotor Bu ya, pernah nggak? Ya. Nah itu pemikiran yang salah. Nah, ya politik itu sebenarnya netral,
Dia tidak kotor, tidak bersih, tergantung siapa? Orangnya gitu. Nah, kemudian tiba-tiba ada yang ingin meluruskan ya, bahwa berpolitik itu harus bersih. Nah, itu juga bisa dikatakan al-ghurubah. Atau dalam pemahaman dalam konteks peribadahan ya, ubudiyah, fikih lah katakan ya, dalam bab fikih. Sederhana ya, kan kalau kita melakukan kalau ada saudara kita meninggal, itu kan dikubur ya, kan kuburannya suka ditinggikan, dihias ya, pakai marmer gitu ya, tembok tinggi. Nah sebenarnya itu kan tidak boleh ya, kalau kita lihat di hadisnya jelas ya, yaitu kuburan itu harus sederhana, kemudian tidak boleh tinggi, tidak boleh mewah sih. Ada itu hadisnya. Tiba-tiba kan, ada kita memberikan contoh ya, kuburannya itu ya pakai tanah, rumput ala kadarnya ya, segala macam ya, tidak terlalu mewah segala macam, tidak tinggi. Itu dituduh orang apa? Itu ada peristiwa itu, fakta. Ini orang tidak, yang meninggal bukan orang tuanya ya. Ini orang tidak berbakti kepada orang tuanya ya. Masa kuburannya ala? Ada yang begitu Pak. Ada. Itu kan hal-hal kecil. Nah yang begitu-begitu diluruskan. Yang begitu-begitu itu ya dalam bab ubudiyah sedikit aja ya. Atau dalam bab-bab yang memang merusak keimanan ya. Orang datang ke dukun kan biasa ya. Dia kan nggak boleh datang ke dukun, kecuali kalau datang ke dedi dukun nggak ada masalah ya. Itu kan nama orang ya. Datang ke dukun minta ramalan itu dianggapnya biasa. Padahal itu bisa membatalkan apa? Sholat betul 40 hari nggak diterima ya. 40 hari. Kemudian membatalkan keimanan kan? Nah, kemudian kita luruskan nggak boleh datang ke dukun, haram, paranormal, apapun itu namanya. Nah itu juga bagian daripada Islam. Dalam bab akidah, dalam bab fikih, dalam bab akhlak, banyak sekali bidang-bidang yang kita bisa jadikan untuk Islam. Jadi intinya kalau kita ingin masuk ke kelompok ghurabah, maka masuklah ke kelompok orang yang terus-menerus menyerukan melakukan Islam. Perbaikan. Islah itu jangan diartikan Islah itu selalu perdamaian antara yang asli dengan yang tandingan, tidak juga. Dulu kan bisa Islah kata. Enggak, Islah itu perbaikan artinya. Bahkan kalau kita lihat misi perbaikan atau dalam bahasa kerennya reformasi ya, itu adalah misi para nabi. Coba di Al-Qur'an. In uridu illa islaha mastato, ya kan? Itu misi para nabi dari dulu sampai sekarang, tugasnya diantar cuma islah saja. Jadi apa islah itu? Memperbaiki masyarakat itu aja. Jadi kalau kita masuk ke kelompok orang yang juga melakukan perbaikan, itu berarti kita adalah kelompoknya para nabi. Kelompoknya orang-orang yang berubah. Kenapa? Nabi itu kan sedikit ya. Sedikit ya, katakan kalau orang yang tersebut dalam Al-Quran itu berapa? 25 ya, 25. Minhum man qasasna 'alaika wa minhum ma lam naqsus kan. Ada yang kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, nabi-nabi dan rasul itu ada yang belum kami ceritakan. Jadi nabi itu banyak. Walaupun sebanyak-banyaknya nabi, tapi kalau dibandingkan dengan keumuman orang tetap sedikit. Nah, kalau kita ikut jalan para nabi sebagai muslim ya, sebagai orang yang mereformasi, yang melakukan perbaikan, itu termasuk orang-orang yang ghurabah, termasuk yang disindir oleh hadis Rasulullah di Sahih Muslimnya ya, fatuba'il. Nah itu penafsiran yang lain ya, di hadis yang lain. Wa qaradu wa indahu, bahwa yang dimaksud dengan ghurabah itu adalah di hadis lain ya, hadis Abu Bakr Al-Ajari juga mengatakan alladzina yafirruna binihim minal fitan. Nah ini kelompok ghurabah yang lain. Apa artinya itu? Yaitu mereka yang lari ya, lari karena agamanya. Minal fitan, lari dari apa? Dari fitnah. Contoh sederhana, kalau dipraktekkan dalam konteks kita ya. Contohnya, kita
kita hidup, katakan ya mungkin kita lebih mudahnya hidup di birokrasi lah ya. Kita jadi pegawai di sebuah pemerintahan yang di situ mungkin orang bilang basah gitu ya Pak. Basah itu banyak uang lalu lalang ya gitu. Bukan masalah lagi banjir gitu, katakan ya. Karena mohon maaf saya pernah ngajar les privat ya, les privat ngaji ya, sama kepala mungkin kepala pajak Jakarta Harmon itu Jakarta apa ya? Pokoknya kepala pajak kaya gitu. Tapi dia udah tahu, dia udah mau lagi ngambil itu ya. Dia mengatakan, saya kan di rumahnya ya. Ininya apa privatnya? Ininya rumahnya besar sekali di daerah Cinere ya. Dulu saya di Limo kan gitu. Mobilnya itu ya lebih daripada satu ya. Wah, ada mobil mewah juga ya. Motornya Harley ya biasa lah ya. Kepala pajak kan, bayangkan. Dia mengatakan, Pak Ustadz, ini hasil begini itu kita baru dapat dari ceceran olinya, cipratannya itu rumahnya besar, mobilnya lebih dari satu ya, motornya Harley, istrinya itu bolak-balik ke Jerman biasa gitu. Itu biasa. Itu baru cipratan olinya kan. Terus kalau teman-teman saya olinya yang diambil Pak Ustadz, olinya gitu. Jadi oli itu kekayaan negara ya. Nah dia mungkin dibocorin gitu ya. Kalau dia yang udah tobat ya alhamdulillah. Kalau yang lain itu olinya diambil gitu. Sekaya apa gitu bayangkan. Nah ada orang-orang yang ketika dia hidup di lingkungan seperti itu, ya firhu nabi dini minal fitan ya. Karena ingin menyelamatkan apa? Komitmen dia terhadap ajaran agamanya, udah lari aja keluar aja. Ini juga disebut al-ghurabah. Termasuk dalam skala yang lebih besar, al-ghurabah itu adalah konsep hijrah, gitu kan? Ya kan, hijrah. Orang Islam lari dari Mekah karena menyelamatkan agamanya kemana? Itu juga mereka al-ghurabah. Makanya di antara penafsiran al-ghurabah ini, menurut Al-Imam Al-Harawi mengatakan gini. Arada bidzalika al-muhajirin alladzina hajaru awtanahum minallah. Nah, di sini ketemu ya. Jadi yang dimaksud al-ghurabah itu adalah orang-orang muhajirin dulu ya. Dalam konteks historis sejarah yang mereka itu berhijrah meninggalkan tanah air mereka ilallah karena tidak mudah menjadi al-ghurabah, meninggalkan lingkungannya, meninggalkan pekerjaannya yang sudah enak, yang dikatakan orang basah atau banjir, kemudian dia lari atau resign atau mengundurkan diri ya dari pekerjaan tersebut, itu mudah atau tidak? Mudah, susah dalam konteks sekarang. Mana cicilan sudah di mana-mana ya. Kemudian anak sudah sekolah, sudah ada yang kuliah, istri satu kan, ke istrinya, kalau istri dua lebih berat lagi ya. Itu kan tidak mudah. Makanya ketika dia keluar dari lingkungan yang sangat rusak tersebut, karena di sana banyak fitnah, banyak uang lalu lalang, itu dikatakan orang apa? Aneh. Udah enak di sana ya. Orang susah cari kerja, dia sudah ada kerjaan yang enak malah keluar. Tapi tidak tahu di balik itu dia ada komitmen. Nah itu juga disebut al-ghurabah. Apa artinya? Ya firru nabi dini minal fitan. Sama dengan para sahabat juga disebut aneh. Kan di antara pelajaran hijrah zaman dulu ya, adalah apa? At-tadhiyah, pengorbanan. Rasulullah ya jelas dia mah pengorbanan sejak awal. Sejak awal. Ya Rasulullah kalau kita bayangkan ya, Rasulullah ngapain sih capek-capek dakwah Islam ya? 40 tahun sudah istrinya Khadijah, kaya raya, punya pekerjaan, tiba-tiba harus dakwah, kan jadi terganggu bisnisnya, ya kan? Ya sebenarnya dia tinggal apa? Dia tinggal hidup aja dengan Khadijah zaman ya. Tapi karena ini dia pilih jadi nabi, dia berkewajiban menyampaikan risalah,
Itu Rasulullah jelas. Bahkan Rasulullah ketika mau hijrah pun berat. Kenapa? Dia harus meninggalkan Makkah. Mekah itu adalah tanah kelahirannya. Tanah ya kampung halaman itu kita cinta lah ya. Ibu tinggal di Amerika bertahun-tahun. Lahir di Depok, di pusat. Suatu saat ingin balik. Pasti ingin balik ke kampung halaman itu adalah fitrah ya. Rasulullah juga sama. Sampai ketika Rasulullah mau hijrah mengatakan seperti ini. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan ini ya. Wallahi innaki la khairu ardillah. Demi Allah, kamu Makkah adalah tanah Allah yang terbaik. Wa ahabbu ardillah ilallah, tanah yang paling dicintai oleh Allah. Laula anni ma ukhrijtu minka ma kharajtu, kalau seandainya saya tidak diusir terpaksa keluar dari kamu wahai Mekah, saya tidak akan keluar. Sehingga Rasulullah enggak mau keluar dari Mekah. Ya tanah kelahirannya, tempat mainnya, banyak sahabatnya ya. Tapi ya karena ada kemaslahatan yang lebih besar yang namanya apa? Menyelamatkan agama ya. Itu Rasulullah. Apalagi berbicara Abu Bakar ya. Abu Bakar, jangan tanya dia tadinya hijrahnya seperti apa. Bukan hanya harta, nyawa, tapi seluruh keluarganya dia libatkan. Ada Asma sama Aisyah yang menyuplai makanan ketika Rasulullah di Gua Sur ya. Ada Abu Bakrin bin Abdillah yang memberikan informasi di Mekah dan sekitarnya selama 3 hari bersembunyi di Gua Sur, bolak-balik biar nggak ketahuan ya, dia bermalamnya di Gua Sur, sebelum subuh dia ke Mekah gitu. Kemudian ada juga Amir bin Fuhairah, pegawainya Abu Bakar yang mengembara kambing sehingga menghapus jejak kaki Rasulullah dari rumah Abu Bakar ke Gua Sur ya. Dari Gua Sur kemudian pergi ke Madinah, dia hapus jejaknya oleh siapa? Dan jangan lupa yang membayar gaibnya Rasulullah yaitu Abdullah bin Uraiqat itu juga adalah siapa? Abu Bakar. Dan jangan lupa pula Abu Bakar membawa hampir 6.000 dirham uangnya semua ke Madinah. Jadi Abu Bakar jangan tanya juga, dia tadinya nggak bisa juga. Atau yang paling terkenal adalah bagaimana tadinya seorang Suhaib Arumi ya. Suhaib orang Romawi. Jadi kita ingat tuh, Mekah itu adalah daerah tempat transit ya, perdagangan dari Syam ke Mekah dulu baru ke Yaman. Dari Yaman ke Mekah dulu baru ke Syam. Kalau di daerah Asia Tenggara mungkin Canggih Singapura. Kalau daerah Arab namanya mungkin Dubai. Mekah itu seperti itu. Maka di situ banyak orang dari berbagai penjuru dunia, termasuk Suhaib. Jadi Suhaib dari Romawi datang ke Mekah, tidak punya apa-apa, miskin, kemudian jadi menetap di Mekah, berniaga, kemudian berhasil, sukses, kaya raya, kemudian masuk Islam. Ketika masuk Islam, dia diminta hijrah. Karena repot kan? Udah sukses harus. Coba kalau kita sudah banyak sukses di sini, harus hijrah kemana? Ke Irian, enggak? Orang Irian yang mau kesini. Jangankan ke Irian loh. Yang apa ya, saya aja kalau suruh pulang ke Ciamis berat gitu. Ya kan? Hijrah ke Ciamis berat gitu. Lagian juga Ciamis juga orang apa negeri yang ya nggak ada masalah. Di sini juga ada masalah sama Islam gitu. Sama Suhaib Arumi itu di Mekah sudah sangat kaya raya. Sehingga orang kafir Quraisy bagus ya. Bagaimana mengganggu orang dengan pendekatan masing-masing ketika akan hijrah. Ya kalau dengan orang-orang yang mustadafin ya, orang-orang lemah, tidak punya status sosial tinggi, budak ya, budak. Ya ancamannya paling disiksa ya. Oh, kamu hijrah, sambit kalau bahasa kita. Kalau orang yang punya kedudukan tinggi ya, atau punya status sosial tinggi, beda pendekatannya. Di antaranya karena hartanya misalkan sudah. Pendekatannya apa? Dengan mengatakan seperti ini. Kamu mau hijrah? Saya tahu dulu kamu datang ke Mekah ini miskin, tidak punya apa-apa, keren itu. Tiba-tiba kamu mau hijrah, mau meninggalkan harta kamu, itu kamu mau seperti itu ya? Apa jawab saya? Ini jawabnya memang kalau kita di posisi dia juga benar ya. Nah, dia mengatakan gini, "Ara'aytum in ja'altu lakum mali atakhuduna sabili." Menurut kamu, kalau harta saya semua ini buat kamu semua, kamu akan biarkan saya hijrah nggak?
itu menjadi milik siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Ya dibagi-bagi lah sampai elit-elitnya ya. Cincau aja ya, kamu ini ya. Terus jawab Suhaib lagi, ini fa ini qad ja'altu lakum mali, maka aku jadikan semua harta saya ini untuk kalian semua, silakan ambil. Itu Suhaib tuh ya. Sampai cerita ini ke Rasulullah, sampai sehingga Rasulullah mengeluarkan kata-katanya yang paling terkenal, Robiha Suhaibun Robiha Suhaib. Sungguh beruntung Suhaib, sungguh beruntung Suhaib, sungguh beruntung. Ini kan pengembangan dan hijrah. Ini orang aneh juga nih Suhaib ini. Aneh Pak. Coba bayangkan ya, dulu miskin ke Mekah, kaya raya, gara-gara hijrah jadi apa? Tidak punya apa-apa lagi. Aneh nggak? Memang untuk komitmen terhadap agama itu siap-siap menjadi orang apa? Siap-siap menjadi orang aneh. Termasuk Suhaib ini contoh yang ya berat lah, siapapun ya berat. Mungkin kalau kita dulu itu Suhaib itu kita, mungkin akan datang ke Rasulullah ya, minta kompensasi gitu. Di-spend ya Rasulullah, mungkin saya hijrahnya nanti ya kalau ya akan gitu. Mungkin begitu ya. Atau ya Rasulullah, mungkin saya khusus ya nggak usah hijrah, saya aman tenang. Kalau ada ganggu saya kasih duit gitu. Bisa saja begitu, bisa. Tapi memang karakter orang Islam itu hanya dua kata, samina. Beda dengan orang Yahudi, samina. Nah itu kalau kita dengar dia dengar dinasihatin, dengar ada tausiah. Tapi apa? Kalau saya bodoh banget. Nah itu orang Yahudi yang begitu tuh. Tapi kalau orang Islam, samina. Nah itu orang Islam maksudnya. Ini dipraktikkan oleh siapa? Oleh Suhaib. Ini adalah bentuk orang berubah paling aneh ketika itu. Aneh sekali ya. Bagi orang-orang kafir Quraisy aneh, tapi bagi orang yang paham terhadap agama menunjukkan bahwa itu bukan orang aneh. Dia adalah orang yang berubah. Termasuk dari kata-kata Rasulullah, "Fatu badir." Jadi jangan khawatir kalau kita mempraktekkan sesuatu dari ajaran Islam dan agak berbeda atau mungkin tidak pernah dikenal ya dalam masyarakat kita kok, itu kalau dipandang aneh memang udah tabiatnya seperti itu. Fatu badir, misalkan ya, kita kan alhamdulillah ya, anak kita sekolah-sekolah Islam terbiasa dengan amalan-amalan yang bagus ya. Sehingga saya pernah mendengar cerita anak SMP sholat sama dengan anak-anak yang lain mungkin tidak terbiasa dengan pendidikan Islam yang bagus. Sholatnya itu setelah habis sholat ya sholat apa? Sunnah. Loh, kamu sholat sunnah gitu. Anak SMP atau SD sholat sunnah kan aneh ya? Aneh. Tapi bagi anak yang sekolah Islam nggak aneh sebenarnya, ya kan? Tapi bahkan kan anak-anak yang memang tidak ditarbiyah atau dididik dengan cara Islam yang bagus. Nah itu contoh kecil ya. Aneh kan? Aneh ya. Ada anak SD, kok ada puasa 10 Muharram besok ya? Aneh gitu ya. Tapi kalau anak yang SD-nya mungkin dia tidak paham tentang masalah-masalah ajaran Islam, mungkin dia harus nggak usah puasa ya. Nah itu salah satu contoh apa? Sesuatu yang berubah. Jadi lari dari fitnah, dari sesuatu yang tidak jelas kebenaran dan kekeliruan ya. Antara mana yang di sana ada pahala dan dosa, itu adalah orang-orang yang berubah. Kemudian di hadis lain itu hadis yang tentang definisi apa berubah ya, yang di hadis lain. Ani Nabi SAW hadis riwayat Waqarul At-Tirmidzi hadis yang kemudian mengatakan yang dimaksud dengan Islam, yang dimaksud dengan berubah itu adalah seperti ini. Inna din di hadis lain baca beriman sama agama itu Islam dimulai gharib. Wasaya itu beriman dan akan kembali asing atau aneh. Waktu baru berubah maka berbahagia bagi orang-orang yang asing atau aneh. Siapa itu? Alladzina yuslimuna ma'afsadan nas min sunnati. Ini lebih serius lagi dalam bab sunnah.
mereka-mereka yang melakukan perbaikan apa-apa yang oleh orang-orang dirusak dari sunnah itu. Artinya mereka yang menegakkan sunnah-sunnah Rasul. Contoh paling sederhana ya, ini Ustaz Bujari ini. Di kantornya nggak ada yang berjenggot kecuali beliau. Nah, wah ini Ustaz Bujari pasti pengikut ISIS nih ya. Nah, itu kan sederhana ya. Berjenggot di lingkungan kerja yang orang jarang aneh. Tapi sekarang sudah nggak aneh alhamdulillah ya. Ahmad Dhani itu jenggot ya, alhamdulillah ya, sunnah juga. Sunnah juga. Iya kan? Sunnah juga. Jadi apa contoh ya, ibu-ibu? Jilbabnya itu panjang ya, menutupi apa? Dada ya. Biasanya jilbabnya emak-emak yang begini kan. Yang hanya apa? Kepala doang ya. Tiba-tiba habis ngaji dari sini jilbabnya dipanjang. Wah, ini aneh nih. Justru kan yang bisa jilbab yang betul itu adalah ini jalabi ila harus betul apa? Dadanya. Kan sekarang ada yang namanya tren jilbab ya. Iya ya. Jilbab tapi bentuk tubuhnya terlukiskan, tergambarkan. Nah itu kan tidak syar'i ya. Nah itu. Nah yang begitu-begitu ya tidak guna. Jadi dihidupkan kembali sunnah-sunnah seperti contohnya lagi dulu. Nah, sekarang nggak ada masalah. Yang namanya itikaf di 10 akhir bulan Ramadan itu era tahun 80-an itu kan aneh. Iya kan aneh, masih ingat ya. Mau kemana itikaf? Masih itikaf gitu. Sekarang alhamdulillah sudah nggak aneh lagi ya. Nanti mungkin jadi aneh lagi kalau orang sudah meninggalkan itu. Contohnya lagi ya, sunnahnya ya, yang memang sunnah ini memang betul-betul yang dilakukan Rasulullah ya. Kita sholat tarawih itu berjamaahnya jarang sholat tarawih ya, jarang berjamaah di masjid. Tapi kita sholat tarawihnya di rumah. Padahal itu yang dilakukan siapa? Rasulullah. Kan aneh juga ya. Kemana tarawih tadi? Kalau saya tarawihnya di rumah. Loh, kok di rumah? Itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Justru Rasulullah memang begitu dulu kan. Nah itu kan tidak tahu juga ya. Jadi menghidup-hidupkan sunnah yang memang kita kadang-kadang tidak tahu menjadi dipandang apa? Hanya ini yang dikatakan alladzina yuslihuna idza fasadan nas min sunnati. Jadi sunnah Rasul. Jadi yang tidak ada sunnahnya justru dianggap apa sunnah Rasulullah. Walaupun ini dalam bab fikih menjadi debat-debat sekarang. Apa sunnah malam satu suro? Malam satu suro sunnahnya adalah buat tumpeng. Memang ada sunnahnya. Mandiin keris itu bukan sunnah lagi, itu bid'ah, benar ya? Keris nggak boleh itu mandiin apalagi benda-benda yang dianggap keramat, itu bid'ah jelas. Karena menganggap benda-benda tersebut punya nilai nah itu tidak boleh. Misalkan ibu punya barang cincin dianggapnya itu membawa keberuntungan, itu tidak boleh juga. Itu bisa syirik. Nah jadi itu di hadis lain ya. Jadi guru ini untungnya adalah diterjemahkan di hadis lain, ditafsirkan di hadis lain. Kalau tidak ditafsirkan bahaya kan? Tadi sudah saya contohkan, jangan-jangan orang yang nikah sesama jenis dianggap berbahagia karena sebagai orang aneh. Terakhir, riwayat yang lain, walaupun riwayat ini mauquf ya, mauquf itu hanya sampai kepada sahabat ya. Dikatakan gini, yang dimaksud dengan guraba itu adalah al-firaqu bi dinihim yaqsulullah ma Isa ibn Maryam. Yang dimaksud guraba itu nanti katanya orang yang kemudian bergabung dengan Isa ibn Maryam itu nanti. Tapi ini penafsiran yang didasarkan kepada hadis mauquf yang disampaikan kepada sahabat. Dan ada
apa? Terus melakukan ketaatan di tengah-tengah orang banyak melakukan kemaksiatan. Nah, itu juga ghuraba. Jadi semangatnya sama dari awal. Ghuraba itu yang pertama adalah mereka yang komitmen di setiap kelompok atau di setiap negara, setiap kabinet ada. Jadi jangan khawatir. Bukan hanya di Arab saja ya. Al-ghuraba itu adalah ditafsirkan secara historis. Mereka yang kemudian dari Mekah berhijrah kemana? Ke Madinah juga. Ghuraba itu orang yang asing aneh itu adalah mereka yang melakukan perbaikan ya, dalam bidang apapun. Ghuraba itu khususnya adalah mereka juga yang melakukan perbaikan ketika orang-orang merusak sunnah siapa? Rasulullah, memunculkan sunnah Rasulullah. Nah, itu penafsiran al-ghuraba atau orang-orang yang aneh, orang-orang yang terasing yang oleh Rasul disebut tuba. Tuba itu berbahagia. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditafsirkan tadi ya. Bisa dari kelompok yang memang lah kita menarik diri dari kehidupan yang memang banyak maksiatnya, bisa, tidak masalah. Tergantung kondisi dan kemampuan kita ya. Kemudian juga bisa kita ikut serta untuk amal nahi munkar dan berubah. Tidak ada masalah seperti itu. Kemudian di sini juga ada, di sini katakan Islam itu akan kembali ke dua masjid ya. Nah, di tafsir di sini wa huwa yaziru ilal Madinah. Dia akan kembali ke Madinah. Apa maksudnya? Ini maksudnya katanya oleh para ulama bahwa di awal Islam, di awal Islam itu kan orang yang punya niat bersih, punya iman yang kuat, pasti kan berhijrah ke Madinah. Seperti saya barang itu maksudnya kembali ke Madinah. Kemudian juga setelah hijrah di zaman Rasulullah, orang yang ingin ke Madinah itu pasti orang yang ingin belajar Islam, ingin bertemu Rasulullah, ingin langsung ya menerima tausiah ajaran Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, ada khalifah, kemudian mereka ingin ke Madinah itu karena ingin berada di bawah naungan bimbingan khulafaur rasyidin, para sahabat gitu. Setelah mereka semua wafat, kita ingin ke Madinah karena di sana kata Imam Nawawi ada Masjid Nabawi, ada kuburan Rasulullah. Dan faktanya memang Madinah ini suasana keislamannya jauh lebih kental daripada Makkah sekalipun. Bagi orang yang pernah hadir ya, saya dapat membedakan ya. Ketika ke Mekah itu jauhnya gemerlap, kesannya gemerlap. Apalagi ada apa? Jam yang tinggi ya, jam-jam tawaf ya, hotel di mana-mana. Tapi pas masuk ke Madinah rasanya lebih adem daripada orang. Makanya ada beberapa keistimewaan dalam hadis Rasulullah ya, keistimewaan Madinah. Saya sebutkan ya, di antara keistimewaan Madinah itu adalah pertama ya, orang yang meninggal di Madinah itu akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Berarti niatkan kita nawaitu al-maut di Madinah. Saya berniat meninggal di mana? Ada hadis yang ada. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasulullah mengatakan, "Man istata'a an yamut bil Madinah falyaqul." Barang siapa yang mampu meninggal di Madinah, kerjakan. Berarti kita punya cita-cita, punya rumah di mana? Ini Darussalam, bangun rumah di mana? Mahal itu. Keren ya? Coba kalau ada perumahan sini ya, dibuka perumahan di mana? Madinah dekat Masjid Nabawi. Itu masih dong. Saya yakin 2 meter persegi. Kuburan. Itu mungkin agak susah ya. Tapi kalau mungkin agar lebih mudah, kami menyediakan menerima penguburan di Madinah itu masih bisa ya? Masih bisa ya? Jadi mayatnya dikubur di mana? Madinah, biar dapat syafaat ya. Ada hasilnya. Kemudian juga di hadis lain man mata di Madinah kuntulahu syahidan atau syahidan yaumil qiyamah. Ini penguatan yang tadi ya.
Uniknya Rasulullah mengatakan gini, barang siapa yang meninggal di Madinah, kuntulahu syahidan, saya kata Rasulullah menjadi saksinya nanti di hari kiamat. Apa? Syahidan atau syafian, atau akan memberikan syafaat pada hari. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat dari Imam Bukhari ya, Umar bin Khattab berdoa begini, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi barak rasulik. Ya Allah, karuniakan kepada aku mati syahid di jalanmu dan jadikan kematianmu di negeri Rasulmu. Siapa itu? Di mana itu? Di Madinah. Kemudian juga di hadis lain, Madinah itu adalah mendapatkan pengawalan dari malaikat kota-kotanya. Rasulullah mengatakan, "Ra'aitu akhi fi dir'in hasina fa'araful Madinah." Saya melihat bahwa kami ini dalam dir'in itu benteng yang sangat kokoh. Dan itu benteng yang sangat kokoh itu adalah malaikat. Di hadis lain mengatakan, hadis riwayat Ahmad ya, man akhafu ahlal madinatul man akhafu Allah azza wajalla wa alaikatu wal malaikatu wa nasihat manin la yaqulullahu min yaumal qiyamah sarfan wala adlan. Barang siapa yang menakut-nakuti penduduk Madinah dulman secara zalim, maka Allah akan mengancam dia. Jadi sekarang Madinah aman ya, nggak ada masalah. Dan baginya yang memberikan ancaman kepada negeri Madinah itu laknat Allah dan malaikat. Berarti dijaga siapa? Malaikat. Kemudian juga ini nanti tapi ya, bahwa di Madinah itu ala aqabil Madinah malaikat. Di setiap sudut penjuru Madinah itu nanti banyak malaikat. La yadkhulu ta'un wala dajjal, tidak akan masuk ke Madinah itu adalah penyakit menular dan dajjal. Makanya Ebola gak bakal masuk ke Madinah walaupun orang Afrika ke sana. Tenang saja, itu dijamin dalam hadis muttafaqun alaihi wa sallam ya Muslim. Yang masih di kiblat masjid Timatuhu Hamatuhu al-Madinah. Dajjal itu nanti akan datang dari arah sebelah masyrik timur iya timur. Dia bercita-cita masuk Madinah tuh. Dajjal itu bercita-cita. Kalau orang tidak mau ke Madinah itu lebih jahat dari mana? Jahat. Hatta yang dulu dubur Uhud, sehingga dia akan apa? Akan turun Dajjal itu di Uhud, di pinggiran Uhud, di ujung Uhud. Summa tusrikul malaikat wajhu basar, tapi wajah Dajjal itu dibelokkan oleh malaikat ke arah Syam. Wahuna kalian tuh kamu nanti matinya Dajjal jangan di Madinah, di sana di Syam aja. Yang sekarang begitu. Jadi nggak bisa masuk Dajjal. Dajjal itu, tapi Dajjal masuk. Baik dia punya keinginan masuk mana? Madinah walaupun niatnya jelek. Gitu. Riwayat hadis riwayat Muslim. Gitu. Kemudian lagi, la taqumu sa'atan fil Madinah syirara kama yakir khabasal hadir. Tidak akan terjadi hari kiamat hatta tiada Madinah syirara, sehingga Madinah itu ya menghabiskan orang-orang jahatnya atau mengusir orang-orang jahat. Sebagaimana yang diukir bahasa hadir, sebagaimana karatan itu dihabiskan dari besi. Artinya Madinah itu ya memang adalah orang-orang jahat satu dua ya. Tapi kalau untuk orang jahat sudah nggak ada sama sekali, orang baik semua di situ, itu berarti hari kiamat sudah. Berarti kalau kiamat lama orang jahat di Korea sih nggak mungkin juga ya. Nah, jadi Madinah itu luar biasa Bu. Jadi kalau bisa kita pergi kita sampaikan. Jadi sekali lagi jangan sampai terjebak juga dengan hadis yang terangkat tadi Bu ya. Badal Islam beriban, Islam itu dimulai asing, aneh. Waktu balik berubah, maka berbahagia bagi orang-orang yang asing dan aneh. Jangan sampai terjebak apa? Kita harus menjadi orang aneh, enggak juga. Iya, nggak begitu. Maksudnya kita menjadi eksklusif, nggak bisa juga. Karena ada yang menjustifikasi kok kita jadi eksklusif, nggak boleh. Ya. Artinya eksklusif itu kita mengelompok sendiri ya.
Karena kan penafsirannya di antara al-ghuraba itu alladzina yuslihuna, orang yang melakukan islah. Orang yang melakukan islah itu yang melakukan perbaikan kan tidak di tengah-tengah orang baik kan? Kalau kita dakwah di masjid itu biasa, ya kan? Kita berbuat amar ma'ruf di masjid. Sebenarnya amar ma'ruf di masjid karena orang masjid itu orang-orang. Kalau amar ma'ruf itu ya didoli, itu orang ma'ruf bukan. Ya didoli. Atau di tempat-tempat maksiat ya. Makanya kan ada seorang dai itu Syekh Hasan Al-Banna ya. Itu dakwahnya programnya pertama kali di mana? Di kafe coba. Dakwahnya di kafe. Ya kita tahu di kafe itu nggak ada orang selawatan. Emang ada yang di kafe selawatan tuh? Ada. Di tempat-tempat diskotik ada yang selawatan. Kali mungkin dia juga begini musiknya Sholatullah ada. Di sini paling adanya apa? Narkoba. Tempat duduk ya. Narkoba, minuman keras. Jangankan di mana? Di tempat-tempat seperti itu ya benar apa yang namanya minuman keras. Di Indomaret aja ada Alfamart, Indomaret tapi bukan di Depok ya. Jakarta. Ke mana? Dikit aja lewat Kalibata ya. Ada Indomaret ya. Coba cari ada yang namanya minuman keras ada di kulkas. Hati-hati wah ini minuman baru kayak ini mantap ya. Ibu-ibu kan haus banget tuh dingin. Habis itu teler ya. Ada di Jakarta ada, bukan Jakarta, Indomaret, Alfamart ada. Kalau di Depok karena peraturan pertama ya, tidak boleh sekian kilometer dari sekolah dan masjid. Padahal di Depok sekolah masjid ada di mana-mana ya, susah gitu jual jadi. Ya pinternya kita nakalin aja sebenarnya. Nah jadi di tempat jangankan di tempat juga ya, di Indomaret, Alfamart dijual minuman keras. Sangat sayangkan ya Jakarta. Jadi tidak boleh kita jadi orang asing, tapi dengan sendirinya kalau kita melakukan komitmen terhadap Islam, melakukan kebaikan, dianggap aneh itu biasa. Tapi kalau kita harus jadi orang asing enggak juga ya. Kita tetap terbuka, bergaul dengan orang, apalagi tujuannya dengan orang-orang jahat untuk menjadikan mereka menjadi baik. Nah itu bagus sekali. Jadi itu saja mungkin sebelum ditutup silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari pembahasan yang sangat singkat ini, tapi maknanya luar biasa ya, memberikan gambaran sejarah dari rumah sakit. Silakan Ibu tanya. Ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya kepada bapak-bapak ya Pak. Seandainya ada bapak-bapak yang hobinya kan kawin gitu. Oh iya, itu guroba juga ya? Iya. Apa kita termasuk orang aneh yang mengikuti sunnah Nabi katanya. Ya, saya hanya ingin meluruskan ya, bahwa orang yang menikah lagi, yang kedua, ketiga, maksimal 4 ya, kemudian nikah. Kenapa itu? Sunnah Nabi. Nah ini harus berjalan maksud sunnah itu apa ya? Karena sunnah itu kan secara bahasa itu kan tradisi ya. Ada juga sunnah dimaknai dari sisi muatan syariahnya. Sunnah itu adalah tradisi tapi punya nilai ibadahnya, gitu kan? Kalau sekadar tradisi saja, tidak ada nilai ibadahnya, nah itu boleh orang mengatakan mau melakukan sunnah Rasul apa? Sehingga kadang-kadang dikasih pertanyaan di suaminya, memang nggak ada lagi sunnah Rasul yang lain selain itu, kan banyak sunnah Rasul ya, iya kan? Nah jadi sebenarnya hukum asal dari menikah, jangankan menikah lagi, menikah dulu ya. Yang pertama kan, hukum asal dari menikah itu ya, memang para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu sunnah, paman robibaan sunati palesa. Tapi kemudian ada yang mengatakan itu mustahab, dianjurkan saja. Beda nih, tingkatan sunnah paling tinggi penganjurannya, mustahab itu. Ada yang mengatakan mubah, boleh itu maksudnya menikah juga tidak nggak apa-apa, tidak menikah juga
Artinya kalau dia menikah itu tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan, berzina katanya. Tidak menikah juga tidak terjerumus. Nah itu kan, itu jadi netral. Ada yang dikatakan wajib, kalau tidak menikah maka dia akan berzina. Ya kan? Itu bisa wajib. Ada yang hukum menikah itu kalau mengatakan haram. Kenapa? Nikahnya itu ada niat-niat jahat. Misalkan ya, menikah untuk menyakiti calon istrinya kan jahat ya. Kenapa? Dia pernah disakiti sama calon istrinya itu ya. Akhirnya dia nikah itu, maksudnya nanti setelah dipernikahan diceraikan. Nah itu kan menyakiti ya. Atau ada tujuan-tujuan lain yang jahat ya, seperti menikahi seorang yang janda ya, kaya raya, dia sudah koma di rumah sakit. Nah itu kan jelas ya. Itu jelas arahnya itu. Kemana bu? Hartanya ya. Nah itu bisa haram. Bahkan para ulama mengatakan kalau orang menikahi karena melihat hartanya, maka ketika dia dan menjelang kematian sakaratul maut lagi sakitnya, ketika ternyata dia meninggal, maka suami itu tidak dapat warisan apapun. Karena apa? Karena kelihatan apa ada motif. Bisa para ulama sama seperti itu. Sama seperti ini, ahli waris membunuh siapa? Anaknya membunuh bapaknya. Mungkin anaknya jahat, bapaknya kaya. Ini bapak saya kapan matinya gitu. Sementara dia lebih uang ya. Hanya dibunuh. Nah kalau ternyata dia membunuh bapaknya karena ingin mendapatkan warisannya, alih-alih mendapat warisan, secara syariat tidak boleh dapat, karena la yarisu al qatil al maqtul. Orang yang membunuh tidak boleh mewarisi orang yang ada hadisnya. Nah dari hadis ini dikembangkan kayak tadi ya. Nah jadi harus diluruskan dulu maksud sunnah ini apa ya? Nah, kita lihat apakah poligaminya itu akan menjadikan kemadaratan lebih besar? Bisa jadi haram, bisa jadi. Ini harus lebih bijak gitu. Apakah dengan poligami tersebut menimbulkan kemaslahatan yang lebih besar? Malah itu bisa jadi sunnah, ya kan? Betul itu sunnah kalau itu. Nah, misalkan begini, ada seorang yang poligami, dia lagi berdakwah ya, dakwah. Dia dakwahnya di daerah minoritas, katakan di Riyadh. Dia dakwah di suku Asmat. Nggak bisa masuk Islam ke suku itu kecuali kalau menikahi anak ketua suku Asmat, mau nggak? Bapak, ada itu Pak Ustaz contohnya yang lain kayak gitu kan. Kalau itu ya susah gitu kan, ya kan? Nah kalau itu Ustaz, karena pernikahan dengan anak putri sulung suku Asmat, kemudian satu suku Asmat itu menikah, masalah. Mungkin ibunya juga akan apa? Gembira kan? Pak, udah nikah aja dengan anak suku Asmat, saya gembira, dukung 100%. Nah itu masalah kalau hah? Enggak, jangan pulang. Tetap dia punya kewajiban sendiri. Nah, jadi Bu harus didudukkan sunnah di sini itu jangankan untuk pernikahan kedua, pernikahan pertama pun status hukum pernikahan itu berbeda-beda. Nah itu penting dan tinggal dikiaskan saja, dianalogikan aja ke pernikahan kedua. Apakah di situ ada unsur maslahatnya atau mafsadatnya atau netral, tidak ada maslahat, tidak ada kerusakan, tidak ada keuntungannya, netral, maka itu mubah boleh-boleh saja. Nah jadi begitu. Tapi betul ketika seseorang menikah lagi ya, itu dianggap asing ya, aneh ya, karena dia tidak tahu dalam Islam itu boleh sebenarnya. Bisa juga seperti itu ya. Jadi intinya kita harus yakin ya bahwa itu dibolehkan dalam Al-Quran. Tapi juga kita khususnya para bapak-bapak ya, kita harus bijak juga ya. Harus bijak juga. Para ulama saja di pernikahan pertama merumuskan status hukum nikah itu pernikahan pertama berbeda-beda. Maka yang kedua juga harus sama, berbeda juga loh. Ya kan? Berbeda. Jadi tapi pada asalnya memang itu boleh. Boleh, tidak boleh mengatakan tidak boleh. Karena mengatakan tidak boleh berarti mengharamkan yang halal, itu salah. Demikian pula menghalalkan yang halal juga salah. Nah, boleh. Jadi kalau mengatakan itu tidak ada poligami dalam Islam bisa bahaya juga. Karena ada di Al-Quran. Jelas. Wallahu a'lam. Jadi itu pertanyaannya saya.
Tidak ada ya? Ya, di mereka sedang Allah, Allah berkata,